Halo, Sagittarius. Welcome back to my channel. Sagi, apa kabar? Aku harap kabar kamu selalu sehat, bahagia ya, dan selalu dimudahkan semua urusannya. Amin. Sagi, jangan pernah bosan reading bersama aku, mendengar readingan aku ya. Aku harap kamu selalu terhibur ataupun bisa kamu jadikan sebagai motivasi ataupun ini bisa jadi sebagai alarm kamu ya untuk mengingatkan kamu supaya selalu berpikir positif. Dan di sini nantinya semoga kamu bisa mengambil pesan-pesan yang positif ya, Sagi. Oke, Sagi, tapi ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan satu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Sagi, tema kita kali ini tentang yang diam-diam memantau kamu. Siapakah dia ya? Kita akan coba lihat energi dia juga siapa. Di sini kita akan ambil 3 energi. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan aja ya dengan case-nya kamu atau dengan siapapun bisa kamu merasakannya. Maka nantinya akan terungkap siapa yang suka memantau kamu sampai detik ini. Sagi, fokus ke kartu ini. Kita akan ambil 3 energi, oke? Sagi, siapakah dia lagi? Ingat ya, ini baca secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Ini ada 2, kita kembalikan. Ya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Sagi, kita akan coba cek di sini. Oke, sudah ada The Hourglass. Sagi, di sini ada The Garden. Aku melihat kalau tentang orang-orang ini ya, yang memantau kamu, dia kayak merasa bahagia aja gitu loh. Dan dia seperti kayak ingin melakukan sesuatu nih, seperti ingin mendekat ke kamu, atau ingin berkomitmen dengan kamu, atau dia sudah merasa kayak yakin gitu loh ya, yakin bahwasannya kamu itu akan bisa menjadi pasangannya dia dan akan menikah begitu. Atau mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah menikah ya, justru ya. Itu. Jadi ada gambaran di sini kamu akan merasa bahagia ataupun dia ya di sini saat mendengar ada yang memantau kamu ya, saat mungkin kamu melihat kayak ada yang menyukai kamu ya begitu. Di sini ada 3 ya, ada 3 energi. Kita akan coba lihat, kita akan bahas di kartu pertama ini, kita sisihkan dulu. Nah, di sini kartu pertama itu ada The Bear. Aku melihat di sini kalau orangnya itu agak gendut ya, tapi dia baik ya. Atau dia di sini hobinya makan begitu. Tapi dia baik gitu loh. Dia seseorang yang kayak setia. Kalau seandainya dia misalnya kita punya temen nih, dia teman kamu dan justru dia itu sudah melakukan hal yang baik lah terhadap kamu ataupun kamu ya sudah melakukan hal yang baik buat dia, maka dia saat kita melakukan sesuatu buat dia itu tentang kebaikan, maka dia akan mungkin menjadi lebih baik dari kita. Itulah gambaran dia di sini. Dia orang yang baik ya, tapi kalau dia sudah disakiti, maka dia akan bisa menjadi ganas begitu ya. Atau dia akan bisa menjadi seseorang yang ya dia tidak akan memikirkan apa-apa untuk menyakiti kamu gitu loh. Ya, apalagi seandainya nih nanti ada orang yang menyakiti kamu, ada orang yang mengganggu kamu ya, dia akan bisa membela-belain kamu di sini. Karena dia tahu kamu itu orang yang baik pada dia. Itulah itu gambaran dia di sini, di sini. Jadi orang ini kayak suka memantau kamu, dia stalking kamu karena dia merasa
aku bahagia dekat dengan kamu gitu loh. Aku merasa happy aja dekat dengan kamu. Aku merasa kayak kita itu seperti jadi teman sejati bisa, atau jadi apapun bisa, ya. Selama ini mungkin kamu dengan dia adalah berteman. Lalu karena ada suatu hal yang membuat dia kayak merasa ada feel connection dengan kamu. Entah karena itu kamu yang peduli dengan dia, entah itu karena kamu yang care sama dia, entah itu karena kamu yang selalu support dia ya. Maka dia mungkin akan menjadi orang yang baik buat kamu. Aku akan selalu ada buat kamu, gitu loh. Itu loh gambarannya. Jadi dia sering mantau kamu karena dia takut nanti seandainya kamu tidak berada di dekat dia, kalau kamu diganggu orang atau disakiti orang, wah dia bisa akan marah di sini. Itu dia gambaran dia ya. Oke. Sebentar. Kayaknya ini fokusnya hilang. Nah, itu ya, itu gambaran dari seseorang yang suka yang diam-diam memantau kamu. Dia dia pengen tahu aja nih, kamu itu berada di dalam keadaan baik atau tidak gitu. Atau kamu apakah dibawa ancaman atau gimana ya. Kalau kamu lagi dalam masalah, dia akan selalu bantu kamu. Itu dia. Makanya dia selalu memantau kamu nih. Kamu lagi di mana? Kamu lagi sama siapa gitu ya. Nanti kalau terjadi apa-apa, jadi dia siap gitu loh. Jadi siap sedialah, dia kayak siap siaga gitu loh. Jadi orang yang benar-benar selalu ada buat kamu, itu dia. Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot ya, apa yang terbaca dari seseorang yang baik ini. Dia baik sih buat kamu. Ya, kalau kamu merasakan kalau dia itu ada rasa, ya, kamu mungkin bisa mempertimbangkan hubungan kamu dengan dia. Oke, Sagittarius. Kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca tentang seseorang The Bear ini yang diam-diam suka stalking kamu atau memantau kamu. Oke, kita sudah dapatkan kartunya. Oke. Kalau zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada kartu The Fool, ada Gemini. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. The Bear di sini aku melihat dia ini seseorang yang sebenarnya dia sulit ya untuk menjalin suatu hubungan baik itu dengan siapapun. Kayak dia itu orang yang tertutup gitu ya. Tertutup dia di sini mungkin karena ada sesuatu hal ya. Karena mungkin dia takut dikecewakan atau dia takut dikhianati lagi atau seperti ada masa lalu dia yang dia kayak sulit untuk melepaskan. Sehingga dia khawatir aja kalau dengan siapapun berteman, takutnya nanti dia disakiti lagi ataupun dia kayak mulai selektif dalam memilih gitu. Makanya di sini dia kayak suka melihat kamu itu kayak dia melihat kamu itu seperti seseorang yang gimana gitu ya. Ada sebuah kehidupan yang dia lihat pada kamu. Seakan-akan aku bahagia jika aku berada di dekat kamu. Jangan-jangan kamu adalah pasangan aku. Gitu ya. Karena di sini dia sudah seperti pasrah dengan keadaannya dia. Dia di sini sering disakiti sih ya dulunya kalau aku lihat. Makanya dia seperti kayak tertutup. Dia tidak ingin terlalu open dengan siapapun. Tapi terhadap kamu, dia melihat ada sesuatu yang aneh, yang lain gitu loh. Sehingga membuat diri dia merasa terpanggil untuk mencari tahu tentang kamu. Kayak ada getaran-getaran cinta gitu ya pada hati dia. Saat dia memandang kamu, saat dia melihat kamu, saat dia memikirkan kamu ya. Ada sesuatu yang bergetar di hati dia. Ya. Namun di sini aku lihat ada The Devil. The Devil ini ya selalu ada pikiran negatifnya dia. Itu mungkin suatu ketakutan dia, kekhawatirannya dia ya. Seakan-akan nantinya kalau seandainya aku sama kamu, kalau seandainya aku ungkapkan cinta aku ke kamu gitu ya, apakah nanti kamu akan menolak gitu.
Jadi dia takut akan penolakan. Maka dia membiarkan hubungan ini ya seperti ini. Seperti air mengalir. Karena terlalu banyak energi negatif yang dia pikirkan di sini. Ketakutan dia, ya, kekhawatirannya dia, ya, itu. Ini di devil dia, ya. Karena mungkin di masa lalu itu dulu dia sering kayak dikhianati, hadirnya orang ketiga di antara hubungan dia dengan pasangannya, sehingga dia takut untuk memulai, dia sulit untuk membuka hati dia. Tapi kalau dengan kamu, dia merasa kayak siap aja, ya, gitu. Itu yang dirasakan dia. Ya, kalau aku lihat di sini, kalau dengan kamu itu dia siap untuk memulai suatu kehidupan. Walaupun mungkin nantinya akan banyak hambatan, banyak rintangan, ya, itu dia bisa akan melihat risikonya dan bisa akan menyelesaikan semua masalah itu nantinya. Itu dia ya, Sagi. Oke. Jadi di sini aku merasakan energi seseorang ini uh, sering memantau kamu karena dia pengen mencari peluang, mencari kesempatan untuk bisa mendekat ke kamu untuk lebih intens begitu. Walaupun mungkin di sini aku melihat kamu dengan dia sudah berteman dan dia orang yang setia, dia orang yang baik ya. Tapi dia sebenarnya ingin lebih dari teman karena dia sudah merasa nyaman. Karena dia melihat kamu itu yang sering support dia, kamu yang mungkin selalu membahagiakan dia ya. Dan kamu juga yang sering membuat dia ketawa. Selama ini mungkin dia sulit ya untuk senyum, sulit untuk ketawa karena masa lalu dia yang begitu pahit ya. Sehingga dia menjadi seseorang yang kayak mati rasa begitu. Tapi sejak dengan kamu, dia merasa ada yang berbeda. Oke. Sagi. Di sini ada the familiar. Oke, seseorang ini kalau aku lihat orang yang terkenal ya. Dia public figure ya. Dia orang yang berkuasa bisa saja atau dia punya jabatan dan dia banyak disukai orang ya. Ini dia orangnya. Kalau aku katakan player sih enggak juga ya. Dia termasuk ada sisi baiknya juga. Dia orang yang familiar, dia orang yang suka berempati juga. Dia orang yang uh, memahami lah kondisi apapun yang ada di sekitar dia. Kalaupun nanti ada yang butuh bantuan, dia mungkin segera untuk melakukan bantuan, memberikan bantuan, ya begitu. Itu dia. Orangnya ini supel, dia ramah, dia bersahabat. Ini dia. Itu juga yang membuat dia banyak disukai orang. Karena dengan uh, dia itu terkenal gitu loh. Karena banyak hal yang mungkin dia lakukan. Yang dilakukan itu ya tentang kebaikan. Sehingga banyak orang yang seperti terinspirasi dari dia gitu loh. Itu dia orangnya. Dan di sini dia ke kamu itu, dia suka mantauin kamu, dia suka stalking kamu. Karena bisa saja kamu dengan itu satu energi. Wah, kamu itu orang yang baik ya. Wah, kamu itu orang yang satu paham dengan aku gitu loh. Artinya satu energi, satu frekuensi ya. Itu yang dirasakan dia. Seperti aku bercermin gitu loh pada kamu. Aku melihat diri aku. Karena ya kamu suka berbuat kebaikan, dia juga suka. Kamu orang yang baik, dia juga orang yang baik ya. Kamu orang terkenal, dia juga terkenal ya. Arti kata banyak orang yang mengenal dia di sini dan kamu juga seperti itu. Sehingga ada satu mirror ya antara kamu dengan dia, itu yang membuat kamu dengan dia merasa kayak wah kayaknya kita punya chemistry nih gitu. Kayak kita mirror. Ya, jangan-jangan kita akan bisa jadian nantinya gitu loh. Itu yang dipikirkan dia ya. Nah, oke, mari kita akan lihat di kartu tarotnya apa yang terbaca di sini. Oke, Sagi, apa yang terbaca di sini? Apa yang terbaca? Oke, ada dua. Oke, ini kita kembalikan. Ya, kita ambil 3 aja. Di sini kalau zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Sagittarius. Sagittarius di sini seperti terikat ya, terkoneksi ya antara kamu dengan dia. Oke, buat Sagi kita akan lihat di sini seperti apa ceritanya. The Familiar. Wah, di sini aku melihat seseorang ini suka bersenang-senang ya. Dia suka berpesta ya. Dia ini orang, maka dengan itu orang banyak mengenal dia.
Dia di mana-mana ada dia gitu, di setiap acara ada dia gitu ya. Di setiap ada apa aja ya. Intinya keramaian-keramaian dia selalu ada. Arti kata dia ini orang yang mudah dikenal sama orang lain ya. Itu dia. Tapi ya aku melihat di sini ini seseorang ini kayak dia punya masa lalu juga. Mungkin itu juga yang membuat dia merasa bisa untuk melupakan masa lalu. Karena di sini ada Three of Wands. Dia kayak pengen meninggalkan masa lalu di sini. Dia sudah tidak ingin mengenang masa lalu. Dia orangnya mudah untuk melupakan. Ya, padahal dulunya aku lihat dia seseorang yang sulit untuk mencari keseimbangan hidupnya dia. Seolah-olah dengan kesedihannya dia itu, dia sempat stuck ya, dulu aku lihat ya. Tapi di sini dia sudah bisa melupakan itu. Dengan apa ya? Dengan dia mencoba bersenang-senang, menyenangkan diri dia, membahagiakan diri dia. Dengan cara apapun dia lakukan agar dia tidak ingat dengan masa lalu yang begitu menyakitkan dia. Itu yang aku lihat di sini. Sagi. Oke. Ini dia, ada gambaran dia suka nih berpesta ya. Dia suka ya, atau dia suka ngumpul-ngumpul bareng teman ya. "Yuk kita ngopi yuk di sini yuk." Dia suka gitu ya. Itu yang aku lihat ya di sini. Kenapa dia stalking kamu? Dia melihat kamu itu seseorang yang bisa membuat hidupnya seimbang. Kenapa? Saat dia punya masalah, selalu ada kamu untuk membantu dia. Setiap dia sedih, selalu kamu yang menghibur dia. Mungkin kamu dengan dia itu hanya berteman biasa, atau kamu dengan dia memang sudah punya hubungan ya. Namun masih tetap dalam kondisi ya gitu-gitu aja gitu loh, belum ada komitmen. Arti kata mungkin lagi PDKT ya, di situ. Dia berusaha seperti awalnya sih dia berusaha mencari keseimbangan hidupnya dia, tapi tidak pernah dia temukan. Makanya dia sering berada di tempat-tempat keramaian, dia sering berada di mana-mana pun, intinya yang bisa membuat dia happy gitu ya. Namun dia di tempat happy-nya itu, kalau dalam keadaan happy-nya itu, dia masih merasakan hatinya itu ada yang kosong. Tapi kamulah yang seakan-akan bisa melengkapi. Nah, di situ mungkin karena dia sering nih stalking kamu, dia lihat postingan kamu ya, dia lihat story kamu. Wah, ini kok beda ya dengan orang-orang yang biasa aku kenal ya. Begitu, itu yang dirasakan. Nah, sehingga dia mencoba untuk memulai sesuatu tindakan. Ya, salah satunya stalkingin kamu, mantauin kamu. Apakah kamu sudah punya pasangan? Apakah kamu bahagia? Kamu ya saat ini kamu kondisinya gimana begitu ya. Banyak yang ingin dia tahu tentang kamu. Karena dia punya keinginan untuk bisa mendekat ke kamu. Karena mungkin dia juga merasa ada kenyamanan. Saat memikirkan kamu aja, dia hatinya itu merasa adem gitu. Padahal masih memikirkan nih. Apalagi mungkin saat melihat kamu secara nyata gitu loh, secara langsung gitu. Ya, itu yang aku rasakan. Ini seseorang yang akan bisa membuat kamu bahagia ya kalau aku lihat. Lanjut di kartu ketiga ya, energi ketiga. Di sini ada The Hourglass ya. Aku melihat kalau ini gambarannya itu uh, seseorang ini dia seperti tidak ingin menunda-nunda gitu loh. Dia seperti tidak ingin kayak ya aku kalau bisa aku lakukan sekarang ya aku lakukan gitu. Dia ini orang yang punya komitmen dengan diri dia sendiri. Dia orang yang kalau memang dia merasa suka gitu ya, dia akan katakan. Makanya di sini, tapi dia mulai mencoba dulu nih mencari tahu tentang kamu. Karena dia sudah mengenal kamu dan dia melihat kamu itu orang yang punya potensi untuk menjadi pasangannya dia. Dia yakin bahwasanya kamu itu bisa membahagiakan dia. Maka dari itu dia mungkin stalking kamu, cariin kamu juga ya, atau mungkin dia mencoba mencari tahu tentang siapa kamu punya pacar apa enggak gitu ya, orang tua kamu bagaimana, kuliah kamu di mana ya, pernah enggak kamu disakiti gitu ya, seperti dia begitu ya. Itu terbaca di sini. Kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca dari kartu tarot Sagittarius.
Sepertinya seseorang itu sudah siap ya untuk melangkah lebih jauh bersama kamu. Oke, sudah selesai. Nah, apa aja di sini? Ada Justice, ada Libra, ada Taurus, Virgo, Capri, ada The Chariot, ada Cancer. Ini, aku melihat seseorang ini saat dia sudah mengenal kamu, saat dia sudah mengetahui tentang kamu sebenarnya, maka di sini dia akan memutuskan suatu kehidupannya dia hanya buat kamu. Dan dia akan memperjuangkan kamu di sini. Itu dia. Orangnya kalau yang aku katakan tadi ya, kalau dia yakin kalau itu adalah pasangannya dia akan berusaha sekuat tenaganya dia sampai dia bisa memiliki kamu. Itu yang ada dalam pikirannya dia. Ya. Di sini dia kayak aku harus memutuskan nih. Nggak mungkin aku selama ini hanya stalking kamu aja. Ya, aku pengen coba gitu loh. Aku pengen memutuskan untuk mencoba secara langsung nih. Aku datang ke kamu, aku mengatakan cinta, aku mengatakan sayang, aku pengen mengatakan aku ingin ingin menjadi pasangan kamu gitu loh. Itu. Maka dari itu dia sudah memutuskan untuk hal itu. Dia sudah bersiap-siap ya untuk bisa memperjuangkan kamu, datang ke kamu ya. Walaupun mungkin nantinya ada penolakan, mungkin dia sudah mengantisipasi penolakan itu. Kayak lebih legowo aja nantinya gitu. Itu yang mungkin dia pikirkan di sini. Sagi. Ya. Inilah dia. Kalau aku lihat orang ini ya, orang ini baik ya. Baik sekali sama halnya dengan Debir ya. Tapi orang ini suka berbagi, suka dan duka lah gitu ya. Kalau dia punya rezeki lebih, dia pasti akan memberi. Kalau tidak bisa memberi dengan rezeki finansial gitu ya, dia mencoba untuk membantu ya, membantu apa aja gitu loh. Intinya supaya hidupnya itu bisa semangat, ya itu dia. Orangnya suka berempati kepada orang-orang di sekelilingnya dia. Karena mungkin kalau saat dia ketemu sama orang yang susah, dia merasa kayak, wah aku pernah kok di posisi ini gitu loh. Maka dari itu, ya kamu ataupun dia ya sering membantu seperti itu. Ya, itu dia orangnya. Karena dia di sini dia tidak takut akan hartanya habis, tidak takut dia. Justru saat membantu orang itulah banyak datang kemudahan-kemudahan pada dia. Itu yang dirasakan dia. Makanya di sini dia yakin kalau seandainya aku mengatakan kepada kamu gitu ya, dia yakin kalau kamu akan menerima dia. Karena dengan profilnya dia itu orang yang ya mungkin dikatakan dewasa, ya, dikatakan mapan, ya, dikatakan seseorang yang pejuang ya sejati di sini ya itu. Itu aku rasakan. Sagittarius. Jadi semoga ya orang-orang ini siapapun dia yang suka mantau kamu akan ada pertemuan, akan ada sebuah kebahagiaan, ya mungkin akan ada sebuah hubungan lah nantinya yang akan terjalin. Jika kamu sudah yakin bahwasanya dia adalah orang yang baik menurut kamu, orang yang pantas menurut kamu. Oke, buat Sagittarius ya. Nah, itu yang bisa terbaca di sini. Semoga pun siapapun dia, iya, dia akan bisa menjadikan kamu itu orang yang benar-benar berharga buat dia. Karena seseorang yang memantau kita, itu secara otomatis dia memikirkan kita. Ya, ada sesuatu yang dia inginkan kepada kita. Kalaupun dia tidak memikirkan kita, artinya dia tidak peduli sama kita, iya kan? Jadi kalau saat ada orang yang memantau kita, ya berbahagialah kamu masih ada orang yang menyukai kamu. Masih ada orang yang mengharapkan kamu. Oke, Sagi, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.